Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas biologi. Kali ini kita akan mempelajari materi hereditas, submateri penyakit genetik yang diturunkan. Hari ini kita akan membahas penyakit hemofilia. Apa itu? Simak terus ya. Apa sih hemofilia itu? Hemofilia adalah penyakit keturunan di mana penderitanya mengalami gangguan pembekuan darah. Sehingga apabila penderita hemofilia mengalami luka, ia akan sulit menghentikan perdarahannya. Nah, sekarang ini sedang viral nih sebuah drama kolosal dari Korea yang berjudul Under the Queen's Umbrella, di mana film ini menyajikan sebuah cerita putra mahkota yang mengalami penyakit misterius yang berkaitan dengan dia tidak bisa membekukan darahnya apabila terluka. Apakah putra mahkota mengalami hemofilia? Salah satu scene dalam drama ini menyajikan cerita di mana pangeran selesai melakukan akupuntur, ditusuk jarum, dan kemudian penyakitnya bukannya membaik, malah semakin parah, bahkan sampai ia mengalami pendarahan organ dalam. Nah, hemofilia yang bergejala itu biasanya memang terjadi pada laki-laki. Anak-anak perempuan cenderung lebih sering menjadi pembawa atau carrier gen abnormal yang berpotensi untuk diwariskan kepada keturunannya. Tingkat keparahan pendarahan yang dialami oleh penderita hemofilia juga tergantung pada faktor pembekuan dalam darah. Jika faktor pembeku darahnya sedikit, maka perdarahan akan makin sulit untuk berhenti. Maka dari itu ada hemofilia tinggi atau parah, sedang, dan tingkat ringan. Dapat disimpulkan gejala utama dari penyakit hemofilia adalah pendarahan yang berlangsung lebih lama. Seperti perdarahan yang terjadi saat seseorang mimisan, mudah berdarah gusinya ketika gosok gigi misalnya, dan tubuh yang mudah memar-memar. Apakah kalian pernah mengalaminya? Hemofilia juga disebut sebagai penyakit atau kelainan tautan kromosom kelamin karena penyakit ini akan muncul pada seseorang manakala ia mendapatkan gen resesif dari salah satu orang tuanya atau keduanya. Dan gen resesif ini terpaut pada kromosom kelamin X sehingga tadi seperti sudah dijelaskan yang biasanya menjadi penderita adalah pria, karena pria memiliki satu kromosom X yang didapatkan dari orang tuanya, yaitu dari ibunya. Sehingga apabila sang ibu merupakan seorang carrier atau pembawa penyakit hemofilia, otomatis putra laki-lakinya akan mengalami hemofilia. Bagaimana hemofilia diwariskan? Kita lihat ilustrasi perkawinan antara seorang laki-laki yang menderita hemofilia ditandai dengan kromosom X-nya yang terpaut dengan gen resesif H dan seorang perempuan carrier. Mutasi genetik yang terjadi pada hemofilia ini dipengaruhi oleh kromosom X yang terpaut dengan gen resesif. Sehingga kelainan kromosom X ini akan diturunkan oleh ayah dan ibunya kepada keturunannya. Maka kemungkinan anak-anaknya adalah 50% anak laki-lakinya adalah penderita hemofilia dan 50%-nya lagi adalah anak laki-laki normal. Kemudian untuk anak perempuannya kemungkinan 50% sebagai penderita dan 50% sebagai carrier. Hemofilia juga tercatat di dalam sejarah. Sejarah ini berkaitan dengan sejarah kerajaan Inggris pada era Ratu Victoria. Di abad ke-19, perkawinan antar anggota kerajaan itu masih lazim berlangsung. Artinya, keluarga kerajaan Eropa itu saling berbagi gen kecil satu sama lain karena mereka menikah dengan kerabat dekatnya. Lantas, Ratu Victoria ini merupakan salah satu orang yang mendukung pernikahan sedarah karena katanya mereka tidak ingin kehilangan status royal family-nya.
Nah, akhirnya perkawinan ini membawa mutasi genetik langka yang menyebabkan hemofilia. Dia mewariskannya kepada 3 anaknya yang kemudian menikahi keluarga kerajaan lain. Dan inilah kondisi hemofilia yang dialami oleh keturunan dari Ratu Victoria. Ratu Victoria yang ternyata merupakan seorang carrier menikah dengan Pangeran Albert yang kemudian memiliki anak dan cucu serta cicit yang ternyata seluruh cicit laki-lakinya merupakan penderita hemofilia. Dari kasus hemofilia kerajaan Inggris tadi, mari berdiskusi. Menurutmu bagaimana sih cara menghindari penyakit hemofilia yang paling tepat? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak dan belajar bersama saya hari ini. Saya undur diri sebagai ratu dari kerajaan Joseon. Just kidding. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye YouTube.